dengar, dibangun, dikuatkan, dan diteguhkan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Kami mau duduk diam, mendengarkan Kau bicara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Ya, pagi hari ini kita akan dilayani oleh hamba Tuhan tamu, Bapak Pendeta Salmon Ngesti dari Kota Rembang, saudara ya. Jadi dari Kota Rembang, kalau saudara pernah ke Rembang, di dekat Bank BPD kalau nggak salah itu gerejanya gede sekali di situ ya. Jadi kalau ya saya cerita ke jemaat beberapa yang lalu, saya makan durian banyak, pelayanan ke gereja yang besar ya ke tempat beliau ini saudara ya. Mari Pak Salmon silakan memperkenalkan diri lebih baik lagi ya. Monggo mimbar kami serahkan sama jenengan. Ya, puji Tuhan. Selamat pagi semuanya. Wah, kok lemas-lemas ya suaranya. Selamat pagi. Haleluya. Aduh, kalau saya bilang haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin ya. Oh enggak selesai. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin ya, semangat ya, puji Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan oleh saya untuk pagi hari ini melayani kebenaran firman Tuhan. Matur nuwun Bapak Gembala dan Ibu istri yang sudah menyambut kami. Saya datang bersama Bapak Pendeta Leo, ya Gembala Sidang di GPDI daerah Banyumanik. Tadi seperti yang sudah diperkenalkan, nama saya Salmon Ngesti. Mungkin Bapak Ibu kok pernah dengar kerungu jeneng iki ya, kayak jeneng iwak ya. Ya ikan salmon, ya mahal ya. Tapi percayalah Pak Ibu ada di Alkitab kok, ya ada di Alkitab di Matius pasal 1. Nah saya sudah berkeluarga Pak Ibu, istri anak pendeta juga dari daerah Bangka, ya tepatnya di Sungai Liat. Pak Gembala juga sudah tahu ya orang tuanya beliau. Nah saya dikaruniai seorang anak, target 5 Pak Ibu, meleset jauh ya. Ya, 1 doang, harusnya 5. Ya, kenapa? Ya biar rame kan, keluarga itu biar rame. Banyak anak, banyak kerepotan, banyak pikiran. Jadi anak 1, keburu ya enggak, Tuhan belum izinkan ya. Jadi keburu rahimnya itu diangkat karena ada kista. Ya puji Tuhan, sekarang anak saya sudah kuliah di Jogja, ya perempuan. Jadi mulai sekarang saya udah rada filter anak saya. Kalau ada yang datang apel, saya tanya dulu, kamu itu ibadahnya Jumat apa Minggu? Kalau Jumat, pulang. Ya, saya suruh pulang. Ya, Jumat saudara ya. Nah kalau ibadahnya Minggu, saya tanya, Minggu ibadahnya? Oh iya, kamu baptisannya apa? Selam apa percik? Percik, baptis ulang. Ya aduh jangan main-main ya saudara ya. Nah kalau udah ibadah Minggu, baptis selam, saya tanya, baru yang lebih dalam, apalin Kejadian sampai Wahyu. Kalau nggak apal pulang, apalin dulu. Ya sampai anak saya kadang marah sama saya. Ya sekarang puji Tuhan atas izin Tuhan kuliah di Jogja ya. Doakan terus buat pekerjaan pelayanan Tuhan yang ada di GPD Rembang. Ya kita saling mendoakan, amin. Saya rasa cukup perkenalan saya karena dikasih waktu. Jangan suwi-suwi karena ada jemaat yang mau buka toko, mau ke sawah. Itu passion saya Pak Ibu. Ya, khotbah saya pendek, 15 menit selesai. PK-nya kan sama aja ya. Maaf Pak Ibu. Ya, banyakan bercanda. Mari coba kita buka firman Tuhan kita langsung dalam kitab Mika. Mika pasal yang ke-6. Ya, kita baca bersama-sama kalau tidak keberatan, ayat yang ke-8. Ya,
Mika pasal 6 ayat 8, mari untuk menghormati firman Tuhan, saya undang, mari Bapak Ibu kita sama-sama bangkit berdiri. Kita baca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan suara yang terbaik kita berikan untuk Tuhan. 2, 3. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu? Selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Ya, puji Tuhan, terima kasih buat kerjasamanya dan silahkan duduk. Saudara, langsung aja di ayat ini, saya tidak pendahuluannya. Jadi ada 3 hal yang dituntut oleh Tuhan. Ya, dituntut ini. Ini bukan sekedar diminta, tapi dituntut oleh Tuhan. Ya, apa saja yang dituntut Tuhan? 1, berlaku adil. 2, mencintai kesetiaan. 3, hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Jadi ada 3 hal yang dituntut oleh Tuhan. 1, berlaku adil. 2, mencintai kesetiaan. Dan yang ketiga, hidup dengan rendah hati. Nah, saya ingin angkat pagi hari ini firman Tuhan yang kedua, mencintai kesetiaan. Mencintai kesetiaan. Nah, saudara, ini dituntut oleh Tuhan ya. Dituntut Tuhan, bukan sekedar Tuhan minta, tapi dituntut oleh Tuhan. Kesetiaan itu dituntut Tuhan. Dunia sekarang, ukuran kesuksesan, keberhasilan, itu adalah, punya mobil berapa, punya rumah berapa, pekerjaannya, jabatannya apa, penghasilannya berapa, income-nya berapa, gajinya berapa. Itu ukuran dunia sukses. Tapi ukuran Tuhan untuk sukses adalah orang-orang yang setia, yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan itu cari orang yang setia. Nah, saudara, kata dituntut, itu di dalam bahasa Ibrani-nya digunakan kata daras. Daras itu punya 3 pengertian. Yang pertama adalah hal yang selalu dipertanyakan oleh Tuhan. Jadi kesetiaan itu adalah sesuatu yang Tuhan sering tanya sama kita. Jadi kalau kita beribadah, berjumpa dengan Tuhan, dalam kita berdoa, membangun hubungan dengan Tuhan, pasti Tuhan tanya ini. Ingat itu Pak Ibu. Tuhan selalu mempertanyakan ini. Yang ditanyakan adalah, kamu sudah setia belum sama saya? Itu daras tuh. Jadi kata dituntut itu 1 artinya adalah hal yang selalu dipertanyakan oleh Tuhan. Jadi kalau kita beribadah, ditanya nih, apakah kamu sudah setia sama Tuhan? Apakah kamu sudah setia, misalnya, mengembalikan milik Tuhan? Apakah kamu sudah setia sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai karyawan, kepada majikan, dan sebagainya? Itu yang terus Tuhan pertanyakan kepada kita. Itu yang pertama kata daras. Kemudian kata daras itu yang kedua pengertiannya adalah dicari, sesuatu yang terus Tuhan cari. Jadi bukan sekedar Tuhan tanya aja, tapi Tuhan cari, aktif dia, mencari orang-orang yang setia. Bahkan bukan hanya pengertiannya mencari, yang ketiga, Tuhan itu kata daras ya, itu hal yang selalu diteliti oleh Tuhan, ya, diteliti dengan begitu cermat. Jadi diselidiki dengan begitu cermat, diinvestigasi dengan begitu cermat, begitu detail. Ya, bukan sekedar cari-cari udah asal-asalan cari, bukan. Tetapi carinya dengan apa ya? Dengan teliti. Carinya dengan menyelidiki segala sesuatu dengan cermat, detail. Itu kata daras. Nah, kalau kita gabung kata daras ini, pengertian kata daras ini, kesetiaan itu adalah sesuatu yang terus Tuhan cari dengan melakukan penelitian, bahkan dengan teliti, dan itu yang terus Tuhan pertanyakan kepada kita. Amin. Saya berdoa Tuhan akan menjumpai semua jemaat di tempat ini adalah orang-orang yang setia. Orang-orang yang terus mempertahankan iman percayanya kepada Tuhan. Makanya ya Tuhan, dia bilang nih, Yesus dalam ajarannya, tentang kesetiaan. Di dalam Matius pasal 24, orang yang bertahan pada kesudahannya, setia kan, dia akan selamat, Pak Ibu. Akan selamat. Tuhan benar-benar cari orang-orang yang seperti ini. Bahkan bukan hanya selamat,
Tuhan akan beri kemenangan kepada mereka. Coba lihat, saudara batasin di kitab Mika ini, di dalam Wahyu pasal 17. Wahyu pasal 17. Ayat yang ke-14. Wahyu 17 ayat 14. Mereka akan berperang melawan anak domba. Anak domba ini Yesus. Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Ya, antikris ini. Karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dan raja di atas segala raja. Nah, kemudian kata mereka lagi. Ini mereka yang beda ya. Mereka bersama-sama dengan dia. Ya, mereka yang bersama-sama dengan dia. Tepatnya seperti itu. Juga akan menang. Yaitu siapa mereka ini? Mereka yang terpanggil. Yang telah dipilih. Dan yang setia. Jadi saudara gak heran ya, Tuhan Yesus itu terus cari orang-orang yang setia. Bahkan sampai dia menyelidiki dengan detail. Dan itu yang terus Tuhan pertanyakan. Sampai menjumpai orang-orang yang setia. Orang yang setia dan orang yang setia ini yang akan dipilih Tuhan untuk menang bersama-sama dengan dia. Yang percaya sama-sama katakan amin. Saudara mau menang? Saudara mau menang bersama dengan Tuhan? Keluargamu mau berkemenangan, pekerjaan kita berkemenangan, Tuhan kasih kemenangan, masa depanmu, masa depan yang berkemenangan. Ayo mari jadi orang yang setia sama Tuhan. Amin. Saya tidak cukup waktu untuk menjelaskan definisi setia. Sebenarnya ada 3 unsur kata setia yang tidak boleh satu sama lain itu nggak ada. Harus semuanya 3 ini harus ada. Tetapi saya ingin coba mulai gini ya. Contoh, kenapa sih atau implikasinya ya, kenapa kita harus setia sih sama Tuhan? Ya, bagaimana dasar apa yang harus kita bangun tentang Tuhan supaya kita setia? Kita kan mau setia, amin. Tadi udah sepakat ya, yes, amin. Karena orang yang setia, orang yang akan selamat. Orang yang setia, orang yang akan dipilih Tuhan untuk menang bersama-sama dengan dia. Kita wajib setia. Orang yang setia itu yang terus Tuhan pertanyakan, Tuhan terus cari, Tuhan terus selidiki dengan detail. Sampai saat ini. Sampai Tuhan menemukan dan orang itu akan menang. Tuhan akan berikan kemenangan bersama-sama dengan dia. Artinya orang yang setia itu penting. Nah, kenapa sih harus setia? Dasar apa yang harus kita bangun tentang Tuhan? Pemahaman apa yang kita harus bangun tentang Tuhan? Supaya dalam setiap keadaan, dalam segala keadaan, bahkan dalam keadaan yang susah sekalipun, kita tetap dijumpai orang-orang yang setia kepada Tuhan. Kita dalam keadaan senang mungkin ya, ada sih beberapa kasus orang yang senang tambah gak setia sama Tuhan. Tapi biasanya orang yang senang, diberkati, wah gampang kita, yuk setia sama Tuhan. Nah ini buktinya saya diberkati, saya setia dan sebaik. Begitu di puncak, orang mulai kendor setianya. Atau dari bawah orang lagi mengalami masalah, persoalan, susah. Oh, saya udah dulu ngiring Tuhan, melayani Tuhan, udah kerja ini, udah korban ini, waktu dan sebagainya, korban materi, mana Tuhan tolong. Akhirnya mutung, gak ibadah. Setia itu susah, saudara. Saya dulu tahun berapa ya, saudara, ada futsal itu se-Jawa Tengah Pak, di Banyumanik, ingat ya. Futsal, nah ada technical meeting, saya ajak jemaat, terus ada salah satu pendeta di wilayah Blora, itu ikut, numpang sama saya. Nah sepanjang jalan ya saudara, sepanjang jalan dari Rembang dia ke Blora, dari Blora ke Rembang dulu, nah kita Rembang ke Ungaran, kalau nggak salah technical meetingnya di situ. Nah sepanjang jalan ditelepon terus sama istrinya. Ini yang teman hamba Tuhan duduk di sebelah saya nyetir ya, driver. Jadi sepanjang jalan telepon, udah sampai mana? Ya udah makan belum? Wah mesra saudara. Nah itu perginya, pulangnya juga gitu. Gimana technical meetingnya? Udah selesai ya? Terus udah makan belum? Udah ini belum? Nah jemaat saya bingung. Dia tanya sama saya, koweku, ya udah kayak teman dekat ya. Koweku sajane duwe bojo ora katanya. Koweku sajane duwe bojo ora, dari pergi sampai pulangnya kok gak pernah ditelepon. Ya gak pernah telepon. Saya bilang santai bro. Ya ini baru 1 hari, kadang saya seminggu aja gak telepon. Kalau lagi keluar sama istri gak telepon saudara. Nah tapi saudara lihat ya, kelihatannya
kelihatannya rukun, kelihatannya baik rumah tangga. Tapi saudara, saya dengar istrinya selingkuh. Ya, istrinya loh, bukan suami. Istrinya selingkuh. Apakah ukuran setia ya gitu? Wah, kelihatan di depan gandengan tangan. Belum tentu, saudara. Ya hati-hati ibu-ibu ya. Kok nakut-nakutin, meden-medeni om. Santai, tenang ya. Ya gandengan tangan, ternyata telepon. Itu bukan ukuran setia. Ukuran setia, ini saudara. Ya, kita harus tahu pemahaman seperti apa tentang Tuhan yang membuat kita ini akhirnya setia sama Tuhan. Amin. Nah, coba lihat. Saya cepat aja. Ini udah berapa ya? Coba lihat di dalam Yesaya pasal 63. Yesaya 63. Nanti boleh pemain musik, saya diberkati ya, main musik sini ya, bagus. Nanti boleh habis firman nyanyi, sekali Yesus tetap Yesus. Bisa ya? Hah? Kuncoro. Ya, Frankie, kuncoro sopom. Ya tuh. Sekali Yesus. Ya, oke. Wah, Pak Gembala ini suaranya bagus loh. Mari Yesaya 63 saya baca mulai ayat 7 sampai ayat yang ke-10 aja dulu. Aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan, perbuatan Tuhan yang masyhur sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita. Dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel yang dilakukannya kepada mereka sesuai dengan kasih sayangnya dan sesuai dengan kasih setianya yang besar. Bukankah ia berfirman, sungguh merekalah umatku, anak-anakku tidak akan berlaku curang, maka ia menjadi juru selamat mereka. Dalam segala kesesakan mereka, bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasihnya dan belas kasihannya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Ya, stop dulu sampai situ. Saudara, lihat ya, ini kitab Yesaya itu dibagi 3 bagian besar. Ada proto Yesaya, ada deutero Yesaya, ada trito Yesaya. Nah, ini masuk bagian dalam trito Yesaya yang dalam masa di mana bangsa Yehuda itu sudah mulai pulang ke tanah perjanjian. Ya, sebelumnya mereka ditawan selama 70 tahun di Babel. Nah, meskipun mereka pulang, bukan berarti semuanya terus kemudian berjalan dengan baik. Ya, mereka pulang menghadapi apa? Puing-puing. Kan itu dipukul rata itu, disamakan dengan tanah, diratakan dengan tanah. Habis semua, bait Allah yang merupakan kebanggaan bangsa Israel, itu juga dihancur ratakan oleh tanah. Jadi mereka pulang, itu mereka tidak menjumpai bangunan satu apapun, hanya puing-puing dan mereka harus bangun ulang. Belum lagi trauma selama 70 tahun ada di pembuangan. Jadi keadaannya belum jauh dari keadaan ideal, namanya ideal, jauh. Tetapi saudara yang hebat dari hamba Tuhan ini, dia bilang di dalam ayat 7, aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan. Dalam segala keadaan, dalam situasi yang seperti ini pun, aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan, perbuatan Tuhan yang masyhur sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita. Wow, keren tuh. Kalau saya boleh ganti frasenya, ya, meskipun dalam keadaan menderita, meskipun dalam keadaan semuanya belum ideal, hadapi puing dan sebagainya, saya tetap mau setia kepada Tuhan. Amin. Aku hendak menyebut-nyebut kasih setia Tuhan. Aku hendak menyebut-nyebut kemasyhuran Tuhan, perbuatan Tuhan yang masyhur. Dalam segala keadaan, dalam keadaan menderita, dalam keadaan susah, dalam keadaan semuanya tidak ideal, tidak berjalan dengan sesuai dengan rencana. Saya tetap mau menyebut-nyebut kasih setia Tuhan. Saya mau tetap setia sama Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tetap mau setia. Nah, pertanyaannya adalah, pertanyaan yang esensi atau pertanyaan kunci adalah bagaimana kita mau setia sama Tuhan? Dasar apa yang harus kita bangun supaya saya ini sebagai anak Tuhan, saya setia sama Tuhan. Setia sama keluarga, setia dalam pekerjaan, setia melayani Tuhan dan sebagainya.
dasar apa yang harus kita miliki supaya kita tetap setia sama Tuhan? Nah, yang pertama saudara, coba saudara batasin ini nanti benar kembali di sini. Coba lihat di dalam Matius pasal 2. Kenapa sih kita harus setia? Kenapa dasar apa yang harus kita bangun supaya kita setia? Coba di dalam Matius pasal 2, saya baca secara cepat ya. Di 3 perikop penyingkiran ke Mesir, pembunuhan anak-anak di Bethlehem, kembali dari Mesir. Ada satu kalimat yang sama diulang-ulangi tiap perikop ini. Yang sama. Kalimat apa saudara? Dalam penyingkiran ke Mesir. Diperingatkan malaikat datang kepada Yusuf, diperingatkan kamu pergi ke Mesir. Karena Herodes akan cari anak ini untuk dibunuh. Akhirnya pergi itu ke Mesir. Nah saudara lihat di dalam ayat 15. Dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Dari Mesir kupanggil anakku. Genaplah yang difirmankan Tuhan. Oke. Kalimat itu sama. Coba lihat di perikop di bawahnya. Akhirnya Herodes marah. Dia bunuh anak-anak di Bethlehem. Nah coba lihat di dalam ayat yang ke-17. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia dan bla bla seterusnya. Kalimat yang sama diulangi waktu Yusuf kembali disuruh Tuhan, itu loh Herodes udah meninggal, kamu kembali dari Mesir. Rencananya tinggal di Yerusalem. Ternyata yang menggantikan Herodes adalah Arkelaus anaknya dan lebih kejam. Akhirnya tidak jadi tinggal di Yerusalem, harus tinggal di daerah Galilea, tepatnya di Nazaret. Nah coba lihat di dalam ayat yang ke-23, setibanya di sana ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Jadi selalu genaplah yang difirmankan Tuhan. Genaplah apa yang difirmankan Tuhan. Genaplah apa yang difirmankan Tuhan. Dalam situasi yang terjepit, dalam situasi yang tidak kondusif, yang dialami oleh Maria, Yusuf, dan Yesus. Selalu di ujungnya dikatakan genaplah firman Tuhan. Apa maksudnya saudara? Apa artinya bagi kita? Saudara gini ya, saya mau tetap setia dalam segala keadaan, bahkan dalam segala keadaan penderitaan, kesusahan sekalipun, saya tetap mau menyebut-nyebut kasih setia Tuhan, mau memasyurkan perbuatan Tuhan yang ajaib, saya mau tetap setia sama Tuhan. Kenapa? Karena saya punya Tuhan yang tidak pernah lepas kendali dalam hidup saya. Dia selalu pegang hidup saya. Genaplah firman Tuhan. Apapun keadaan Bapak Ibu saat pagi hari ini. Meskipun saudara datang dengan masalah, persoalan. Percayalah, selalu Tuhan pegang kendali dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah lepas kendali. Amin. Saya saksikan ya di jemaat itu, ya sederhana jemaat ini, tapi dia rajin doa pagi. Ya rajin doa pagi dan biasa dia juga mimpin doa pagi. Ya. Mimpin doa pagi kadang dia main gitar ya. Gitar, suara sama gitarnya itu kadang nggak sama, saudara. Ya, nggak sama, fales. Tapi saudara ya udah dia setia, dia yang pegang gitar dulu mau apa, saudara ya. Sampai suatu saat ada tamu yang ikut Beston, emang nggak ada orang lain ya? Ada sih, yang lebih jago ada, tapi yang setia dia. Ya, yang setia dia. Nah, dia punya anak. Maaf sebelumnya, dia ditinggal suaminya. Suaminya di Jakarta, ditinggal sama suaminya lari dengan perempuan lain. Nah, kemudian dia pulang ke Rembang, ya, terus kemudian dia setia melayani Tuhan. Setia, anak 2, masih kecil-kecil waktu ditinggal suaminya. Nah, waktu SMA, saya tanya sama anak yang nomor 2, kamu kira-kira mau sekolah kemana habis SMA? Saya mau dokter. Dengan tegas, tidak ada keraguan. Biasanya anak SMA ditanya kan, masih bingung kan, oh nggak tahu nih kemana. Dia enggak, saya mau jadi dokter. Nah saya lihat dari ekonominya keluarganya, nggak mungkin lah dokter. Dari ekonomi, karena dokter kan sekarang harus duit banyak kan. Waduh, tapi masa pendeta terus bilang, wah kamu nggak bisa lah, ekonomi keluarga kamu nggak mampu. Udah yang pilih yang lain, nggak mungkin kan. Kita pendeta ya jawabnya rohani, ya kita bantu doa, amin. Kita bantu doa. Nah, saudara, tapi doa ibunya itu tiap pagi.
Ya, dia rajin baston, main musik di baston, penyembahan, wah luar biasa. Saudara, begitu lulus SMA, saya lihat SMA dia ambil jurusan itu sosial. Mana bisa dokter? Dokter itu kan harus fisika, ya harus yang ya fisika, ya matematika, ya seperti itulah. Saudara, guys, tapi kok bisa ya? Begitu lulus SMA, dia cari-cari, dia bisa keterima di sekolah kedokteran. Tidak keluar uang sepeser pun, di Ternate tapi jauh ya, di Ternate Maluku sana, tidak keluar uang sepeser pun. Dan kemarin baru selesai dokternya. Saya pikir, wow hebat ya. Benar, Tuhan itu tidak pernah lepas kendali dalam hidup seseorang. Kalau lihat kejadiannya dari awal ya, runtut, ini ditinggal suaminya, ibu ini. Punya anak 2, besarin. Kerjanya apa saudara? Enggak ada. Penjahit pun ya asal terima kalau ada. Kalau enggak. Kerjanya itu, tapi setia, baston pagi. Secara ekonomi enggak mungkin lah, ini anak mau jadi dokter, itu enggak mungkin. Sama sekali enggak ada. Saya aja yang lihat enggak ada terlintas dalam pikiran saya, anaknya akan bisa jadi dokter. Enggak ada. Tapi kalau Tuhan pegang kendali, yang tidak mungkin, jadi mungkin. Amin. Yang mustahil, jadi tidak mustahil. Dokter, saudara-saudara. Jadi mari saudara yang dikasih Tuhan, percayalah, saya mau tetap setia. Saya mau tetap menyebut-nyebut kasih setia Tuhan, menyebut-nyebut atau memasyurkan perbuatan Tuhan yang ajaib. Kenapa? Karena saya punya Tuhan yang tidak pernah lepas kendali dalam hidup saya. Amin. Tuhan juga tidak pernah lepas kendali dalam hidup saya. Ya, aduh ini ceritanya panjang, enggak salah, saudara. Lain kali kalau diundang lagi ya. Ya, oke, kita kembali ke Yesaya ya. Yesaya. Coba yang kedua, itu yang pertama. Saya ingin setia, saya ingin menyebut-nyebut kasih setia Tuhan. Kenapa? Karena saya punya Tuhan yang bukannya lepas tanggung jawab, lepas kendali. Tapi saya punya Tuhan yang bertanggung jawab penuh atas hidup saya. Dari awal sampai selesai, Tuhan tanggung jawab dalam hidup saya. Oke, nah yang kedua, kalau saudara lihat di dalam ayat yang ke-8, bukankah ia berfirman, sungguh merekalah umatku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang. Maka ia menjadi juru selamat mereka. Anak-anak. Nah saudara lihat di dalam ayat 16. Bukankah engkau Bapa kami? Saudara perhatikan ya, ada hubungan Bapa dengan anak. Bapa dengan anak, hubungan Bapa dengan anak. Prinsip apa yang ada dalam hubungan Bapa dengan anak? Kenapa? Karena di agama lain tidak ada hubungan Bapa dengan anak. Hanya dalam kekristenan, Pak Ibu. Ya, dalam kekristenan. Yesus ajarkan apa? Doa apa? Doa Bapa kami. Kemudian Yesus waktu dicobai oleh iblis di Matius pasal 4, yang diserang sebenarnya apa? Identitas Yesus sebagai anak Allah. Dikatakan 2 kali itu. Jika engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti. Jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu dari bubungan bait Allah. Itu yang diserang tuh. Iblis gak suka prinsip hubungan Bapa dengan anak itu dimengerti oleh anak-anak Tuhan. Iblis coba rusak identitas itu, hubungan Bapa dengan anak. Lah, apa sih yang ada dalam hubungan Bapa dengan anak? Prinsip apa yang harus kita mengerti tentang hubungan Bapa dengan anak? Yang pertama saudara, prinsipnya gini. Saudara pernah lihat atau baca di Lukas pasal 15 tentang perumpamaan anak yang hilang. Betul ya? Itu anak minta warisan, bapaknya masih hidup, kemudian dia foya-foya dengan teman-temannya di luar, dia pergi dari rumah, dia foya, pesta pora, sampai akhirnya jatuh bangkrut. Sampai kelaparan, makanan babi aja dia makan. Terus kemudian dia sadar, waduh di rumah bapakku kan banyak makanan, yaudah gak apa-apa, saya sebagai pelayan-pelayan aja kerja sama bapak gak apa-apa, yang penting saya pulang. Begitu dia pulang, bapaknya itu lihat dari jauh. Itu udah lari nyambut anak yang hilang ini. Anak yang terus kemudian dia peluk, dia cium, kalau dalam bahasa aslinya itu cium berkali-kali, wah saking senangnya saudara. Ya, dicium berkali-kali, saking senangnya. Tidak ada satu kalimat penghakiman, mungkin ya kita orang tua biasanya bilang kan, makane, syukur, wes tak kandani, wes ojo, nggak sopan ya, iki kualat ambil orang tua, seringkali kan gitu. Orang tua, betul nggak? Iya apa ya orang tua?
Ya kan gitu ya seringkali, makanya kowe nurut orang tua, wes lo nurut, tak kandani, makanya saiki susah kan. Itu enggak ada loh bapak itu. Dia sambut, dipestain, dikasih jubah yang terbaik, dipestain. Tidak ada satu kalimat penghakiman yang keluar dari bapaknya. Apa sih prinsip hubungan bapak dengan anak? Prinsip hubungan bapak dengan anak gini, sekotor-kotornya anak, seberengsek-berengseknya anak, maaf ya, sebajingan-bajingannya anak, seberdosa-berdosanya anak, he still my son. Dia masih anakku. Dia masih anakku. Seberdosa-berdosanya anak, sekotor-kotornya anak, kalau kembali kepada bapak, bapak itu akan peluk, cium berkali-kali, senangnya luar biasa. Itu prinsip, artinya kasih yang tidak terbatas, itu Tuhan Bapa kita, itu miliki. Kasih yang tidak dibatasi oleh waktu, kasih yang tidak dibatasi oleh keadaan, kasih yang tidak dibatasi oleh situasi tertentu, persyaratan, bahwa aku baru mengasihi, enggak ada. Begitu kita kembali kepada Bapa, Bapa menyambut kita dengan baik. Amin. Seberdosa-berdosanya kita, sekotor-kotornya anak, he still my son. Kasih yang tidak terbatas. Saya mau tetap setia sama Tuhan. Saya mau tetap menyebut-nyebut kasih setia Tuhan. Kenapa? Karena saya punya Bapa yang kasihnya tidak pernah terbatas. Amin. Kasihnya tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh keadaan. He still, ya dia bilang, he still my son. Dia masih anak. Saya bingung dengan mungkin ada orang tua. Saya ada di jemaat di Rembang, aktivis, majelis. Ya anak perempuannya, ya udah lama tinggalkan rumah, tidak mau nengok orang tua lah, singkat cerita seperti itu, ada masalah. Gak bisa terima saudara, ya gak bisa terima. Saya bilang kita punya Bapa yang bisa menerima kita apa adanya, masa kita tidak bisa terima anak kita? Mari, saudara yang dikasih Tuhan, saya mau tetap setia, nyebut-nyebut kasih setia Tuhan. Karena kita punya Bapa yang kasihnya tidak terbatas dalam hidup saya. Bahkan bukan hanya kasih yang tidak terbatas. Prinsip yang kedua hubungan Bapa dengan anak adalah gini. Saudara lihat di Lukas pasal 11 ayat 11. Ada Bapa yang, kalau anaknya, mana ada Bapa yang anaknya minta apa ya? Minta roti atau apa itu ya. Terus dikasih kalajengking. Dikasih, coba baca, Lukas pasal 11. Lukas pasal 11, ayat yang ke-11. Lukas 11 ayat 11. Bapak manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Gak ada, Bapak mana? Terus kemudian dikontraskan itu. Jadi jika kamu yang jahat, Bapak yang jahat, jadi kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi bapakmu. Artinya saudara, dari kalimat ini kita ngerti prinsip hubungan bapak dengan anak. Kalau di dunia aja bapak yang jahat tahu memberi yang baik, apalagi bapak di sorga, dia pasti beri yang bukan baik saja, tapi the best, terbaik. Prinsip hubungan bapak dengan anak, itu pemeliharaannya yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Itu the best, terbaik. Kalau kita masih ada di tempat ini, itu pemeliharaan Tuhan, Pak. Kalau kita masih ada, saya ingin tetap menyebut-nyebut kasih setia Tuhan. Saya mau tetap setia sama Tuhan. Kenapa? Saya punya Bapa yang bukan hanya kasihnya tidak terbatas, tapi pemeliharaannya itu yang terbaik Tuhan berikan dalam hidup kita. Amin. Mungkin tidak terbaik buat kita, tidak sesuai apa yang kita harapkan, tapi bagi Bapa itu the best buat kita. Amin, Pak Ibu. Yang terakhir, saudara. Kembali ke Yesaya. Ini ayat favorit, ya, ayat terakhir. Ya, bukan ayatnya yang di sini yang terakhir, tapi ayat terakhir itu favorit. Oke, saudara, saya tahu ya, saudara haus-haus firman ya, sempat ini ya. Amin. Ya karena kerjaan aja terus mau cepat-cepat kan. Oke, nggak apa-apa, saudara. Nah, coba Yesaya 63 ayat yang ke-9. Dalam segala kesesakan mereka bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Jadi gini, saya mau nyebut-nyebut kasih setia Tuhan. Dalam situasi apapun, saya mau tetap setia sama Tuhan. Bahkan dalam penderitaan pun, dalam kesesakan pun, dalam kesusahan, saya mau tetap setia. Kenapa? Karena dalam penderitaan,
dalam kesusahan, kesesakan yang saya alami, Tuhan itu bukan kirim utusan untuk menolong saya, tapi Tuhan sendiri yang datang menolong Bapak Ibu. Amin. Saudara harus ngerti pentingnya keterlibatan Tuhan secara langsung dalam hidup kita. Itu yang membuat Musa dalam Keluaran pasal 33, dia katakan sama Tuhan, Tuhan, kalau bukan Engkau sendiri yang membimbing kami, berjalan bersama dengan kami, jangan suruh kami keluar dari tempat ini. Musa ngerti betapa pentingnya penyertaan Tuhan secara langsung. Padahal sebelumnya kalau saudara baca ayat 1, 2, 3, Tuhan bilang, Musa, kamu udah jalan aja sama bangsa ini. Aku akan kirim malaikatmu untuk menjaga bangsa ini. Kalau ada bangsa yang lain melawan, saya akan serahkan bangsa itu ke dalam tanganmu. Kalau ada yang coba menghambat, aku akan serahkan bangsa itu ke dalam tanganmu. Pokoknya tanah perjalanan aku berikan kepadamu. Jangan khawatir. Itu kan seperti gini ya. Udah Tuhan gak usah terlibat langsung, yang penting saya diberkati, janji-janji Tuhan digenapi, buat saya udah selesai. Tapi Musa bilang, Tuhan jangan suruh kami keluar dari tempat ini, kalau bukan Engkau sendiri yang membimbing kami. Musa tahu betapa pentingnya penyertaan Tuhan langsung dalam hidup kita. Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, percaya Pak Ibu, kita dapat lakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Saya mau tetap setia. Bahkan dalam keadaan susah pun saya tetap setia sama Tuhan. Kenapa? Saya punya Tuhan yang bukan kirim utusan untuk menolong saya, tapi Dia datang secara langsung untuk menolong Bapak Ibu pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Kita naikkan pujian ini. Amin. Haleluya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Dalam kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Dalam kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Amin. Kita naikkan pujian dari awal. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, katakan tetap Yesus, Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali
Yesus selamanya. Amin. Haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Yes Tuhan. Haleluya. Sekali Yesus, sekali. Saya serahkan pada Bapak Gembala. Oh Yesus, ku tak selamanya. Oh Yesus, ku tak selamanya. Oh Yesus, ku cinta Kau. Oh Yesus, ku cinta selamanya. Nanti Bapak Pendeta Leonard Utal Gaul akan berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kami bersyukur Bapa yang baik buat kebenaran firman-Mu yang sungguh meneguhkan hati kami. Untuk kami belajar tetap setia kepada Tuhan. Seringkali nilai-nilai dunia, tipu daya dan kesenangan dunia ini membuat kami tidak setia. Tapi firman Tuhan hari ini mengajar kami supaya kami tetap setia. Karena kesetiaan itulah sesuatu yang dituntut Tuhan dari kami. Tuhan, kami bisa setia karena kami tahu bahwa Engkau tidak pernah melupakan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah lepas kendali dalam hidup kami. Tangan-Mu senantiasa menjaga, melindungi, memelihara kami sepanjang waktu, sepanjang musim. Terima kasih karena kami juga adalah anak-anak Allah yang telah ditebus dengan darah Yesus Kristus. Maka kami percaya pemeliharaan Bapa yang baik itu akan tetap terjamin di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman-Mu juga mengajar kepada kami. Oh Tuhan, bahwa Engkau menerima kami apa adanya ya Tuhan. Bahwa Engkau sanggup untuk menolong kami secara langsung. Engkau ingin terlibat di dalam segala proses hidup kami ya Tuhan. Semuanya itu mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik. Sungguh kami mau belajar setia. Kami mau menyebut-nyebut kebaikan dan kesetiaan Tuhan. Karena kalau kami masih ada sampai hari ini Tuhan. Kami tahu karena Engkau telah lebih dahulu setia kepada kami. Biar kami tetap setia ya Tuhan. Karena bagi orang-orang yang setia, kemenangan demi kemenangan akan menjadi milik kami. Kami akan menang sampai pada akhir zaman. Dan kami akan menikmati apa yang sudah Tuhan sediakan bagi kami di dalam kekekalan. Mungkin hari-hari ini ada ya di antara kami yang mengalami banyak persoalan dan pergumulan Tuhan. Ada banyak hal yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kami inginkan, kami harapkan. Tapi firman-Mu mengingatkan kami bahwa ada Tuhan yang setia, yang senantiasa menyertai kami. Tuhan yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, biar kami terus memandang kepada Tuhan, memandang kepada Allah kami yang hidup, Allah yang mengasihi kami. Berkati kami semua yang sudah mendengar firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar hari ini berakar, bertumbuh dan berbuah lebat di dalam hidup kami. Sehingga lewat hidup kami Engkau Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan. Dan berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Engkau terus mengurapi, terus singkapkan rahasia firman-Mu supaya melalui pelayanan hamba-Mu Engkau Tuhan